Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Halo teman-teman semuanya. Halo teman-teman semuanya. Oke teman-teman, sebelum kita ke pembahasan, kita lihat dulu di dalam peta. Nah, di sini tuh ada bangsa Persia. Bangsa Persia itu ternyata tidak ada di dalam Mesopotamia, tapi Mesopotamia adalah salah satu wilayah utama yang pernah dikuasai oleh Kekaisaran Persia. Selanjutnya ada Yunani. Yunani juga tidak berada di dalam wilayah Mesopotamia. Mereka berada jauh di barat, di pinggir laut Aegea. Kalau dari Mesopotamia, jalan ke barat melewati Suriah dan Turki, baru tuh ketemu wilayah Yunani. Selanjutnya, kalau misalnya Mesopotamia itu berada di wilayah tengah antara dua peradaban Yunani dan Persia. Secara strategis, penting dan sering menjadi medan perseteruan budaya dan politik antar Yunani dan Persia. Kalau disimpulkan, Persia itu terletak di timur atau kalau yang sekarang biasanya disebut Iran modern. Nah, kalau misalnya Yunani itu berada di wilayah barat atau yang biasa disebut dengan semenanjung Balkan. Kalau misalnya Mesopotamia itu berada di tengah atau yang sekarang disebut Irak. Perkenalkan, nama aku Zafira Putriazani, absen 38. Jadi di sini aku bakalan jelasin bangsa Persia dan bangsa Yunani. Teman-teman, jadi kita ke pembahasan yang pertama dulu, yaitu bangsa Persia. Nah, bangsa Persia itu adalah peradaban Persia yang sudah ada sejak 3000 sebelum Masehi, yang dimana ketika wilayah dataran tinggi Irannya itu dihuni oleh suku nomaden. Nah, suku nomaden itu apa sih? Suku nomaden itu adalah suku yang orang-orangnya itu tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Jadi mereka itu hidupnya tuh selalu berpindah-pindah tempat. Dan mereka tuh bergantung kepada mata pencaharian mereka, yaitu kayak perburuan, peternakan, sama perniagaan. Nah, pada abad ke-7 sebelum Masehi, ada tuh salah satu kelompok penting yang namanya adalah suku Medes. Nah, suku Medes itu adalah suku pertama yang berhasil membentuk kerajaan Iran pertama yang menjadi cikal bakal berdirinya bangsa Persia. Nah, suku Medes juga dikenal dengan pusat kekuasaan, pusat budaya, pusat bahasa, dan sistem pemerintahan awal yang mempengaruhi sistem pemerintahan bangsa Persia di masa berikutnya. Memasuki abad ke-6 sebelum Masehi, ada salah satu tokoh penting yaitu Koresh Agung. Nah, Koresh Agung itu adalah salah satu pemimpin bangsa Persia dan beliau juga dikenal sebagai pemimpin yang visioner dan memiliki strategi militer yang kuat. Oke, selanjutnya kita ke pembahasan yang kedua, yaitu bangsa Yunani. Nah, bangsa Yunani itu dikenal dengan salah satu peradaban yang paling berpengaruh dalam sejarah dunia. Apa sih alasannya kenapa bangsa Yunani itu dikenal sebagai bangsa berpengaruh dalam sejarah dunia? Karena bangsa Yunani itu tuh meletakkan fondasi yang sangat penting yang menjadi dasar berkembangnya ilmu, baik itu dalam ilmu pengetahuan, ilmu politik, dan ilmu sosial dan budaya. Nah, bangsa Yunani juga, mereka itu tuh tinggalnya itu di wilayah yang sebagian besarnya itu tuh pegunungan dan dikelilingi oleh lautan. Nah, kondisi geografis ini tuh membuat bangsa Yunani itu tuh mahir dalam pelayaran, perdagangan, dan kolonisasi ke berbagai laut tengah. Oke teman-teman, segitu aja penjelasan dari aku tentang bangsa Persia dan Yunani. Oke, selanjutnya akan dijelaskan masa kejayaan bangsa Persia dan Yunani yang akan dijelaskan oleh teman aku yaitu Stefani. Nama saya Stefani Ibtanozana dari absen 38. Di sini saya akan menjelaskan tentang masa kejayaan bangsa Persia dan bangsa Yunani. Pada masa kejayaan bangsa Persia, Cyrus Agung digantikan oleh Darius I pada tahun 521 sampai 486 sebelum Masehi. Darius banyak melakukan perbaikan dalam pemerintahan, seperti membangun jalan raya besar dari Susa Iran sampai ke Efesus Turki sepanjang 2.400 km. Memasuki abad ke-6 sebelum Masehi, Koresh Agung memperluas kekuasaan Persia dengan menaklukkan Lydia, Media, dan Babel.
lalu mendirikan Kekaisaran Achaemenida pada tahun 550 sebelum Masehi. Wilayahnya membentang dari Asia Barat hingga sebagian Asia Selatan dan Afrika Utara. Mencakup 3 pusat peradaban besar yaitu Mesopotamia, Lembah Indus, dan Lembah Nil. Persia terkenal dengan administrasi yang teratur, toleransi budaya, jaringan jalan yang memudahkan komunikasi, serta dipengaruhi ajaran Zoroastrianisme yang menekankan kebaikan dan perjuangan antara cahaya dan kegelapan. Selanjutnya yaitu masa kejayaan bangsa Yunani. Era klasik pada abad ke-5 hingga ke-4 sebelum Masehi dikenal sebagai zaman keemasan Yunani klasik, berpusat di Athena setelah kemenangan mereka dalam Perang Persia. Ini adalah masa peradaban Yunani mencapai puncaknya. Pencapaian utamanya yaitu yang pertama, politik dan filsafat. Athena menjadi pelopor demokrasi langsung dan melahirkan pemikiran besar seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles yang membentuk dasar pemikiran rasional, etika, dan politik. Yang kedua yaitu seni dan arsitektur. Terjadi ledakan kreativitas dalam seni dan arsitektur, ditandai dengan pembangunan kuil ikonik seperti Parthenon, patung marmer idealis, serta perkembangan teater, tragedi, dan komedi. Yang ketiga yaitu ilmu pengetahuan dan sastra. Munculnya tokoh-tokoh penting seperti Hippocrates, kedokteran dan Archimedes, matematika, serta penulisan sejarah yang lebih analitis oleh Herodotus, bapak sejarah. Yang keempat yaitu agama dan budaya. Bangsa Yunani menganut politeisme dengan mitologi yang kaya dan dewa-dewa seperti Zeus dan Athena. Yang kelima yaitu penyebaran budaya. Setelah penaklukan oleh Alexander Agung, budaya Yunani menyebar luas ke Asia, Afrika Utara, dan Timur Tengah, menciptakan masa Helenistik. Warisan dari masa kejayaan Yunani ini termasuk konsep demokrasi, filsafat, drama, dan olimpiade, terus memengaruhi dunia hingga saat ini. Selanjutnya materi tentang keruntuhan bangsa Persia dan bangsa Yunani yang akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Cecilia. Halo, aku Cecil. Di sini mau ngejelasin masa runtuhnya bangsa Persia dan Yunani. Jadi, bangsa Persia mulai runtuh pada abad ke-4 sebelum Masehi ketika Kekaisaran Persia dan Achaemenida yang luas dan makmur ditaklukkan oleh Alexander Agung dari Makedonia pada tahun 330 sebelum Masehi. Kekalahan ini terjadi setelah serangkaian pertempuran besar seperti pertempuran Issus dan juga Gaugamela yang melemahkan kekuasaan Persia. Nah, terus setelah itu wilayah Persia berada di bawah kekuasaan Yunani Makedonia pada masa Helenistik. Kemudian dikuasai oleh bangsa lain seperti Parthia dan akhirnya Sasania gitu. Terus kalau bangsa Yunani sendiri dia mengalami kemunduran setelah masa kejayaannya pada periode klasik. Nah, perang Peloponnesia pada tahun 431 sampai 404 sebelum Masehi antara Athena dan Sparta melemahkan kekuatan politik serta ekonomi mereka. Pada abad ke-4 sebelum Masehi, Yunani ditaklukkan oleh Makedonia di bawah Raja Filipus II, lalu berada di bawah kekuasaan Alexander Agung. Setelah kematian Alexander, si wilayah Yunani ini terbagi-bagi dan akhirnya jatuh ke tangan Romawi pada 146 sebelum Masehi. Nah,
menandai runtuhnya kedaulatan politik Yunani meskipun kebudayaannya tetap berpengaruh besar di dunia Romawi dan Eropa gitu. Terima kasih. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.